Dan disayangkannya gini Pak Haji, ada seorang jenderal di sini yang harusnya gugur di medan perang, tapi dia gugur di program MBG. Luar biasa. Ini kan lucu. Mereka justru di usia-usia lanjutnya menyemplungkan diri dalam perbuatan tercela. Iya. Akibatnya anak cucunya merasa terhina, Betul. tidak ada kebanggaan, semua hujapan masyarakat, kakek lo itu koruptor. Di jalan tua, bawa lampu kota, Menteng berdiri dengan cerita. Di jalan rindang penuh sejarah, rumah besar, pagar tak terbuka. Anak muda bicara revolusi, sambil update di layar glossy. Katanya bebas, katanya maju, tapi suara kecil tenggelam selalu. Selamat datang kembali lagi di Menteng Bersuara Paradoks Indonesia. Saya Gilansan. Saat ini saya sedang bersama satu narasumber yang akan membahas sebuah gonjang-ganjing. Ini satu gonjang-ganjing yang masalah yang terus mencuat di publik, ya, kasus korupsi. Nah, di mana sekarang yang lagi ramai itu tertangkapnya Wakil Menteri IMIPAS, ya, Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Silmi Karim, yang ditahan oleh KPK, dan satu lagi yang baru saja terungkap, ada 3 tersangka baru dari tata kelola program MBG. Kepala dan 2 wakilnya, Dadan Hendayana, Sony Sonjaya, dan Ludwig Pusung. Nah, kita akan berbicara dengan ahlinya kali ini. Saya terhormat sekali kedatangan narasumber kali ini, ya. Ada Bapak Dr. Andes Haji Hasan Basri, SHMA, selaku Wakil Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, dan beliau juga menjabat sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pedagang Pasar Indonesia, dan selaku Direktur Asta Cita Merah Putih Kerakyatan. Selamat datang, Pak Haji. Selamat datang. Saya panggil Pak Haji aja, ya. Iya. Kita sudah sering bertemu, sudah sering berdiskusi. Iya. Kedekatan kita kayaknya harus berbicara di meja ini, Pak Haji, di Menteng Bersuara. Karena saya gregetan dengan fenomena yang terjadi di sini. Korupsi lagi, Pak Haji. Ini ada apa sebenarnya dengan Indonesia? Dari Kementerian Imigrasi, terus yang baru-baru terjadi juga masalah program yang sering sekali banyak dibicarakan masyarakat di Indonesia, MBG. Ada apa sebenarnya, Pak Haji, di Indonesia ini? Kalau kita lihat, ini gejala yang sudah cukup lama merampak di seluruh lembaga pemerintahan. Nah, gejala ini di era Presiden Pak Prabowo yang betul-betul berkonsentrasi penuh untuk membenahi negara ini dalam kondisi ekonomi krisis dunia, krisis global, krisis perang Iran, Amerika, Israel, krisis minyak, dan hampir semua krisis melanda dunia ini. Nah, sementara banyak pejabat kita yang tidak sadar diri, pimpinan tertinggi yang mulia Bapak Presiden Prabowo Subianto yang berjuang keras untuk mengurangi korupsi di negeri ini, tetapi tidak mendapat sambutan respon dari bawahannya. Akhirnya terungkaplah mega korupsi
dari pejabat-pejabat yang boleh dikatakan kelas wahid, Mhm. tingkat menteri, kedua Betul. yang tadi Anda katakan, ya kan? Nah, ini tentu menjadi satu fenomena baru bahwa Pak Presiden Prabowo tidak akan mentolerir pejabat-pejabat yang mengkhianati negara ini. Hmm. Nah, negara ini di dalam kondisi krisis berat, rakyat dalam kesulitan luar biasa, daya beli masyarakat pasar sangat menurun, pasar sudah banyak yang kosong, stagnasi ekonomi sudah ada di mana-mana, dolar juga tak terkendali, Iya. sudah menjadi 18.000 lebih. Betul. Seharusnya pejabat-pejabat yang mengemban tugas dan amanat yang diperintahkan oleh Pak Presiden tidak lagi berlaku seperti perampok-perampok uang negara. Mhm. Hal-hal yang seperti ini sudah dicermati oleh masyarakat, menjadi opini yang sangat luar biasa di masyarakat. Masyarakat sangat terganggu. Akibat ketergangguan masyarakat, orang yang salah, orang yang nggak salah jadi salah. Iya. Ya kan? Pak Presiden tidak salah. Mhm. Dia sudah menugaskan bawahannya, tapi bawahannya itu tidak amanah. Iya. Kalau udah seperti ini, tentu masyarakat akan menuntut. Jangan selalu bersembunyi di balik kekuasaan Pak Presiden. Mhm. Jadi orang-orang seperti ini harus dihukum seberat-beratnya. Setuju. Kalau perlu dihukum mati. Karena masyarakat itu menunggu langkah-langkah penegak hukum untuk secara benar, Mhm. ya, dalam penegakan hukum di negeri ini. Karena semua lembaga negara ini sudah terkontaminasi oleh hal-hal yang berbau korupsi. Semua lembaga. Semua lembaga-lembaga negara. Oke. Dan itu sudah disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Ya kan? Bapak Jimli Asidiki. Tidak lepas negara ini semuanya. Tidak ada negara yang tidak lepas lembaga negara yang tidak korupsi. Semua korupsi. Mohon maaf Pak Haji. Satu pun tidak ada lembaga yang bersih. Iya. Itu Oke. ucapan Pak Mahfud. Mhm. Dan seorang Pak Mahfud adalah guru besar, mantan Menko, mantan Menteri, dan sangat paham terhadap negara ini. Nah, seperti apa langkah untuk menghentikan ini? Nah, masyarakat, khususnya masyarakat pedagang pasar yang terdampak oleh kebijakan-kebijakan pejabat-pejabat yang menyimpang, ya kan, melakukan perbuatan tercela, ini masyarakat sudah muak. Dan saya berharap jangan sampai masyarakat tidak percaya kepada negara ini. Mhm. Ya kan? Sekarang masyarakat hanya percaya ke Pak Presiden, kepada Pak Prabowo. Tapi bawahannya itu seperti itu. Karena ini persoalan yang sudah membudaya di negeri ini. Wah. Apa yang tidak dikorupsi oleh birokrasi sekarang ini? Nah, inilah tugas Pak Presiden sekarang ini sangat berat. Namun sudah diberikan, sudah diingatkan, sudah diwanti-wanti. Mereka juga tidak punya kesadaran. Mhm. Terjadilah hal yang menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Pejabat yang dipercaya menangani MBG itu kan bukan orang sembarangan. Betul. Ada yang latar belakang profesor, Iya. ada yang latar belakang letnan jenderal, Jenderal. ada yang belakang jenderal lagi. Jenderal. Itu kan orang-orang yang sudah berumur semuanya. Betul. Pertanyaannya, apa sih yang dicari? Itu dia. Logika sehatnya, usia kita sudah di atas 60 atau 70, kita akan mencari pekerjaan yang penuh dengan ibadah. Itu orang yang sehat, orang normal. Oke. Ini kan lucu. Mereka justru di usia-usia lanjutnya menyemplungkan diri dalam perbuatan tercela. Iya. Akibatnya
anak cucunya merasa terhina, Betul. tidak ada kebanggaan, semua hujapan masyarakat, kakek lo itu koruptor. Apa enak didengarnya? Enggak dong. Tidak enak kan didengarnya? Betul. Apa yang akan terjadi terhadap turunannya? Beban mental, beban moral, dan beban psikologisnya sangat berat gitu. Betul. Tapi bisa seorang kakek bisa berbuat seperti itu. Saya itu udah jadi kakek loh. Iya. Saya menjaga nama baik saya, penghasilan saya, dan tidak mau saya melakukan perbuatan tercela. Dan disayangkannya gini Pak Haji, ada seorang jenderal di sini yang harusnya gugur di medan perang, Ya. tapi dia gugur di program MBG. Luar biasa. Iya. Gimana menurut Pak Yang Haji? namanya jenderal itu dimanapun di muka bumi ini, di dunia manapun, ya kan, berharap gugur di medan perang. Ya, Ini gugur masuk penjara. Kan sesuatu hal yang tragis ini. betul. Lalu bagaimana dia mendapatkan jenderal itu? Jangan-jangan mendapatkan jenderal itu tidak ubahnya seperti apa yang terjadi sekarang. Bisa jadi. Ya, Mhm. jadi betul-betul bangsa ini merasa terhina akibat ulah-ulah mereka yang sudah memberikan kehormatan oleh negara, tapi mengkhianati negara, mengkhianati masyarakat, mengkhianati profesinya. Ini kan sangat luar biasa. Dan sudah sepatutnya hukuman mati itu dilaksanakan. Menurut Pak Haji, yang pantas hukuman mati. Iya, untuk menyelesaikan negara ini yang sudah akut seperti ini. Salah satu adalah hukuman seberat-beratnya. Kalau bisa, hukuman mati. Bagaimana dengan hukum yang ada di Indonesia sekarang yang mengedepankan sekali hak asasi manusia? Apakah itu bisa terjadi hukum Bisa. mati? Hukuman mati kan di Indonesia diberlakukan. Oke. Masih diberlakukan. Mhm. Terhadap kasus-kasus kejahatan yang luar biasa. Ini kan kejahatan luar biasa. Betul. Bukan tidak boleh hukuman mati. Boleh Indonesia menerapkan hukuman mati. Udah berapa banyak hukuman mati orang-orang pemakai narkoba, pengedar narkoba dihukum mati. Karena kejahatannya sudah melampaui batas kemanusiaan. Betul. Ya, Betul. diterapkan hukuman mati. Ini kan sudah melampaui ke batas kemanusiaan. Iya. Tapi fenomena yang sering terjadi Pak Haji untuk elit-elit politik justru kenapa bebas dari hukuman itu? Iya. Ya, kita kan sudah bisa paham. Banyak elit-elit sekarang ini mempertahankan tidak adanya hukuman mati. Karena mereka itu adalah bagian dari koruptor-koruptor. Karena mereka aja belum tertangkap saja. Oh, oke. Nasibnya masih baik. Ini kan nasibnya. Jadi artinya maksud Pak Haji ada yang saling melindungi atau saling backup? Mereka udah saling tahu menahu, saling tahu sama tahu. Korupsi itu kan persoalan mereka sudah mewabah. Iya. Makanya saya bilang beberapa waktu yang lalu di podcast pertama kali Menteng Bersuara. Korupsi di Indonesia tuh ibarat zombie. Oke. Zombie menghisap darah orang yang belum jadi zombie, dihisap, tertular jadi zombie lagi. Jadi zombie lagi. Nah, sekarang zombie-zombie itu sedang menguasai lembaga negara. Satu cara jalan pemungkasnya ya adalah hukum seberat-beratnya. Kalau nggak ada hukum seberat-beratnya, maka setiap saat akan ditemukan kasus-kasus besar korupsi yang merugikan negara ribuan triliun. Bukan ratusan miliar, bahkan ribuan triliun. Iya. Bayangkan, ribuan triliun itu berapa banyaknya? Banyak sekali ini, luar biasa. Dari MBG sendiri pun angka yang dicatat ya dari teman-teman media itu miliaran per hari. Iya. Per hari loh. Nah kita nggak tahu ini dia sudah bermain markup pengadaan itu berapa hari ya kan? Iya. Ini angka yang luar biasa Pak Haji. Bukan hanya mereka itu juga arogan. Oke. Sudah diberi jabatan strategis, statementnya di masyarakat arogan, pembohongan publik terang-terangan,
Bisa Anda bayangkan apa katanya Ketua MBG? Motong sapi per hari 19.000, kalau tidak salah, 19.000 ekor. Kalau 19.000 ekor setiap hari, dalam waktu sesingkatnya, habis tuh sapi di Republik ini. Iya. Habis itu sapi. Kenapa kok dia diucapkan itu kepada Pak Presiden? Ya kan? Nah, oleh sebab itu, kita minta kepada para penegak hukum harus berikan hukuman yang seberat-beratnya. Dan ini momen yang paling tepat untuk menerapkan hukuman mati atau hukuman setidak-tidaknya seumur hidup. Karena apa? Kalau ini tidak dilakukan, maka efek jerah tidak akan pernah terjadi di Republik ini. Kita pernah melihat Cina bisa besar. Ya. Saya punya data yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Di sini ini ada yang namanya Cina, itu ada pembaruan negeri Cina. Ya. Pembaruan Cina ini di eranya Zhu Rongji, pendobrak korupsi dan pengantar Tiongkok menuju kejayaan ekonomi global. Zhu Rongji ini adalah salah satu perannya transformasi Tiongkok menjadi kekuatan ekonomi global. Zhu tidak dikenal karena reformasi ekonominya yang tegas, tetap juga karena ekonominya dalam memberantas korupsi telah mengakar dalam birokrasi pemerintah. Dialah sebagai pendobrak. Dalam waktu relatif singkat, pernah nggak orang dulu menyatakan, wah, negara kita besar, penduduknya besar, sulitlah untuk menjadikan negara besar menjadi makmur. Siapa yang bilang? Teori itu sudah nggak berlaku, sudah dipatahkan oleh Cina. Apa akibatnya? Ini adalah akibat korupsi, diberikan hukuman mati. Apa katanya? Siapkan saya 100 peti mati. Buat saya kasih 1. Kalau ada saya berbuat menjadi korupsi, tangkap dan tembak dan bunuh saya. Masukkan saya ke dalam peti itu. Masukkan saya ke dalam peti itu. Ini sudah saatnya Pak Prabowo ini bekerja keras untuk bangsa ini, membesarkan bangsa, memperkuat negara ini. Mereka sangat yakin negara ini di bawah kekuasaannya akan menjadi besar. Tapi orang-orang yang diharuskan mendukung justru mengkhianati perintahnya. Hal-hal ini nggak boleh dibiarkan. Saya sebagai wakil ketua umum Asosiasi Pedagang Pasar, saya sekarang ini menangis melihat anggota saya pedagang pasar sekarang ini nyaris semua pasar di Republik ini sudah tidak ada daya belinya. Itu kenapa? Itu dirusak oleh para pengkhianat negara. Itu yang terjadi sekarang. Dengan jabatan yang dikhianati ini, apakah nanti akan menggiring opini jadi tidak percaya juga kepada sosok Prabowo, Pak Haji? Karena kita orang-orang pilihan Prabowo. Iya. Kalau Pak Prabowo, masyarakat yakin dia tidak mau berpaling karena Pak Prabowo ini adalah pemimpin sejatinya. Masyarakat tahu bibit bobotnya. Siapa dia? Mereka tidak butuh kaya lagi, nggak butuh korupsi lagi. Mereka dari keluarga-keluarga yang mapan. Keluarga-keluarga pejuang. Prabowo tetap dipercaya masyarakat. Tetap dicintai oleh rakyatnya. Apalagi masyarakat pedagang pasar. Karena kita selalu mendapat cerita wanti-wanti Pak Prabowo, bersemangat. Itu Alam Prabowo langsung kepada kita, termasuk pada saya. Dan saya sendiri sering diberikan satu pandangan. Harus begini, harus kuat, harus tabah, harus sabar. Nah, Pak Prabowo itu adalah orang yang sabar. Tapi pemimpin-pemimpinnya, kesabaran Pak Prabowo itu dianggap satu kelemahan Pak Prabowo. Ini yang kurang ajar, bawahan-bawahan yang seperti ini. Iya. Kalau tadi Pak Haji, saya tarik mundur lagi. Pak Haji berstatement bahwa korupsi
harus dihukum mati. Iya. Dan ini momen yang tepat. Pak Iya. Haji bilang seperti itu. Kenapa tidak dari dulu Pak Haji, di zaman pemimpin sebelum Prabowo? Kalau dulu itu mungkin setiap presiden punya kebijakan. Oke. Banyak pertimbangannya. Hmm. Negara kita kan baru merdeka sekian tahun. Amerika saja dilanda krisis, dilanda korupsi, termasuk Cina, itu sekian puluh tahun, sekian periode. Dan tidak bisa serta-merta langsung korupsi diamputasi, habis. Hmm. Nah ini kan menjadi satu pelajaran. Negara besar saja, Amerika berapa ratus tahun Yeah. baru terselesaikan korupsi. Hmm. Cina berapa ratus tahun. Kita baru negara merdeka sekian 45 tahun atau 48 tahun. Tetapi ya tentu ada pertimbangan-pertimbangannya. Nah sekarang Pak Presiden Prabowo pun untuk menerapkan hukuman mati kan ada pertimbangan-pertimbangan juga. Betul. Dia tekankan, dia minta masyarakat para pejabat-pejabat, lo hentiin deh korupsi itu perbuatan tercela. Dan ini saatnya. Ini saatnya. Udah diwanti-wanti sama Pak Presiden seperti itu. Hmm. Tapi karena mereka itu mungkin dari masuk pegawai dari bawah sudah biasa korupsi itu menjadi kebiasaan hidupnya. Dia nggak ingat itu perintah Presiden udah seperti itu. Ini yang membuat kita pilu hati kita mendengar. Dan ini saatnya untuk menghentikan itu semua. Saatnya sangat menghentikan itu karena kita yakin tidak akan menemukan pemimpin sekelas Prabowo ke depan. Baik. Karena pemimpin Prabowo ini adalah punya sejarah panjang kecintaannya terhadap Republik ini. Kita lihat Paradok Indonesia, Hmm. beliau terus terang mengatakan, dan solusinya. Hmm. Kita lihat militer leadership-nya, Hmm. ini bukan kaleng-kalengan. Ya. Mungkinkah ke depan ada pemimpin seperti ini lagi? Allahu a'lam. Nah, kita berharap Hmm. melalui Menteng Bersuara Paradok Indonesia, kita lihat Menteng ini adalah suatu wilayah tempat para petinggi-petinggi bangsa ini tinggal. Hmm. Generasi-generasinya sekarang sudah mulai bersuara. Generasi-generasi Menteng itu sudah mulai bersuara. Nah mudah-mudahan suara Menteng Paradok Indonesia ini menggema di seluruh Nusantara. Itu harapan kita. Baik, terima kasih Pak Haji Hasan untuk waktunya. Nanti kita akan berbicara lebih dalam lagi soal paradoks Indonesia ini. Saya Gilang San, terima kasih. Kita nyanyi tentang